Kalau memutuskan untuk tidak marah, maka yang harus kita lakukan tarik napas, hembuskan napas, masukkanlah kalau saya masukkan pemikiran-pemikiran yang menyenangkan. Marah itu bukan jelek, tapi tujuannya untuk apa dulu? Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel NLP for Business untuk Indonesia. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Kali ini kita mau bahas nih tentang bisa nggak sih kita menghandle untuk emosi kita untuk misalkan tim kita nggak perform atau tim kita udah dibilangin tapi bandel. Nah, kayak gitu gimana sih caranya kita menghandle emosi kita? Nah, sebelum masuk ke topik kali ini kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Halo, Sehat Coach? Kayaknya sehat. udah lama kita nggak rekaman ya Coach? Iya, lebaran kan? Iya, setahun nggak sih Coach? Setahun. Oke Coach, nih Gimana? belum jam makan nih ya Coach kayaknya nih. Belum. Oke, Coach aku mau tanya nih Coach. Jadi kan Coach Arif kan juga sebagai pemimpin ya. Pasti kan pernah dihadapkan bukan beberapa sih, banyak tim yang kadang tuh nggak sesuai dengan ekspektasi atau kita udah tanya-tanya nih, udah kita kasih tahu solusinya kayak gimana, tetap aja diulangin. Nah, itu kita kan tetap pasti jengkel ya, kesel gitu. Bagaimana sih Coach cara kita untuk menghandle emosi kita tersebut? Dalam NLP itu sebenarnya ada yang namanya frame. Oke. Contoh paling gampang misalnya, ya kan tim saya Adi gitu ya. Saya tahu nih kalau Adi itu pasti ada batas yang dimana dia membuat saya jengkel gitu loh. Jadi jengkel itu pengertiannya kan gini, kenapa sih orang jengkel? Orang jengkel karena dia berekspektasi Iya. dan gak sesuai harapan, maka dia jengkel. Tapi kalau sesuai harapan, gak jengkel dong. Iya. Nah, itu artinya harapan saya kepada Adi terlalu tinggi. Asumsi saya, jadi gini ya, karena terlalu tinggi, maka ketika dia tidak bisa memfulfill, maka saya kecewa. Iya betul. Oleh sebab itu standarnya saya turunin. Oh, ekspektasinya kita turunin. Ekspektasinya saya turunin. Nah, ketika ekspektasi saya turunin, jadi ketika dia melanggar yang sesuai standar seharusnya karena sudah saya turunin, maka tingkat toleransi saya untuk marahnya menjadi kecil. Masuk akal dong? Iya. Karena saya turunin standarnya. Tapi balik lagi, standar-standar itu kan ditentukan oleh pemimpinnya, mau itu dimasuk kategori itu oke atau nggak oke, kembali ke pemimpinnya. Iya betul. Karena kalau misalkan itu nggak oke, ya sudah. Tapi kalau kita balik lagi, coach, kalau kayak gitu berarti kita mentoleransi banyak orang dong. Balik lagi, seberapa besar orang itu kita anggap kontribusi. Kalau kontribusinya itu cukup bagus ya kita pertahankan. Kalau nggak bagus ya standarnya tetap standar tinggi aja, terserah masing-masing. Iya. Nah, kayak gitu ya. Nah, di dalam NLP juga kan ada istilah yang namanya emotional intelligence. Yap. Emotional intelligence adalah kemampuan kita menganalisa kemampuan kita bagaimana supaya kita tidak langsung istilahnya kita kelola emosi kita supaya kita tidak langsung burn out dan langsung marah-marah. Iya betul. Nah, jadi dalam diri kita, jadi kalau dalam emotional intelligence kan ada 4 pengetahuan yang harus dimiliki. Pengetahuan yang pertama adalah kemampuan saya mengenali diri saya kalau saya lagi marah atau saya lagi kecewa, saya lagi sedih ataupun saya lagi jengkel, saya mengenali diri saya lagi marah atau lagi kecewa. Indikasinya kita udah tahu gitu ya. Sudah Coach? tahu. Nanti cara indikasinya gimana nanti kita bedah ya, kita bedah. Yang kedua, karena saya sudah tahu, maka otomatis saya harus bisa punya kemampuan mengelolanya. Oke. Kalau saya nggak mengelola kan langsung meledak saat itu ya. Iya. Satu, udah nggak tahu. Kedua, nggak mampu mengelola. Iya betul. Maka apa yang terjadi? Ya udah Meledak berantem. terus. Iya. Ya kalau mau berantem sih enggak ya. Maksudnya kan kalau kita Marah-marah jadi atasan mulu ya. marah-marah melulu ya ujung-ujungnya tensi kan. Which is ujungnya nggak bagus gitu kan. Nah, kemampuan ketiga adalah kemampuan menganalisa orang lain. Membaca orang lain, melihat orang lain. Itu yang kita sebut namanya empati. Kita bisa melihat empati kepada orang. Kita bisa lihat, oh ini Karin lagi bete nih. Oh iya betul. Nah, itu kemampuan menganalisa, kemampuan melihat. Nah, keempat adalah kemampuan bagaimana kita bisa berbicara kepada orang itu, atau kita mau masuk bicara atau enggak pada saat kondisinya lagi gak enak. Berarti itu bisa pemimpin yang punya dan tim juga harusnya punya ya Coach? Tim harus punya, iya kalau diberi pelatihan. Kalau nggak diberi pelatihan oke. enggak gitu ya. Makanya kadang-kadang kan gini ya.
Ada orang berasumsi ya kalau orang yang sudah rambutnya udah agak putih dianggap lebih bijaksana. Mhm. Sebenarnya bukan bijaksana sebenarnya. Bisa jadi karena udah makan asam garam udah kebanyakan dia menjadi bijaksana. Tapi sebenarnya dengan teknik NLP kita bisa cegah dari awal. Ini kita mau apain? Kitanya ngambil keputusan. Jadi saya kasih contoh misalnya. Saya ngomong sederhana aja, saya contoh sederhana. Sebenarnya hari ini saya nggak ada beberapa kejadian. Oke. Yang satu kejadian berkaitan dengan karyawan, tapi menurut saya itu masih bisa manageable buat saya. Tapi ya lumayan men-trigger lah ya. Tapi ada yang kedua adalah ada kejadian yang tidak menyenangkan. Baru saja ada kejadian yang ya sedikit saja tidak menyenangkan kejadian di rumah. Oke. Tapi balik lagi, karena udah tumpukan kan jadi gak nyaman nih. Berarti kan mood saya lagi gak bagus nih. Iya, kelihatan sih, Coach. Nah, tapi mau gak mau saya harus rekaman. Berarti kesimpulannya saya harus manageable dulu. Berarti yang satu, saya sadar saya lagi kesel. Saya sadar lagi nggak nyaman. Nggak baik-baik aja. Nggak gitu baik-baik aja. Tapi saya harus bekerja dong. Betul. Berarti saya harus memasukkan satu pemikiran. Gimana saya harus mengontrol pemikiran itu. Saya harus kontrol pikiran itu. Nah, ketika mengontrolnya, yang paling menarik bagaimana cara mengontrol kan? Iya, betul. Nah, yang bisa saya katakan cara mengontrol yang paling gampang kan pertama ya kalau mama kita sadar bahwa cara mengontrolnya yang pertama kalau paling gampang adalah menghitung kebalik. 10, 9 gitu. 10, 9, 8 tapi kelamaan. Biasanya 5, cukup 5 angka. Okay. Jadi misal 5, 4, 3, 2, 1 biasanya jadi hilang. Atau biasanya yang saya lakukan lagi adalah saya mengontrol nafas saya dulu. Saya lagi gak enak, saya lagi ngontrol nafasnya agak dalam. Kenapa? Karena logika kalau orang lagi marah, lagi kesel, nafasnya cepat. Ngos-ngosan gitu ya? Ngos-ngosan, jadi mau gak mau jadi cepat. Jadi mau gak mau saya harus kontrol nafas saya dulu, saya tenangin dulu, baru saya mulai ngomong. Tapi kadang kalau orang emosi tuh langsung bisa meledak tau Coach. Gak bisa mikir gitu kan kadang. Tidak. Setiap manusia bisa berpikir. Jadi pada saat setiap ada kejadian, dia butuh sekian detik, baru dia meledak. Oh, kalau kadang orang di jalan nih, enggak, misal nyenggol dikit terus dia langsung marah-marah gitu. Enggak mungkin. Percaya sama saya. Berarti dia udah mikirin skenarionya buat marah-marah ya. Jadi pada saat bukan mikirin skenario, dia meledak tapi ada jeda masa kosong. Oh. Tetap setiap orang ada masa kosong. Kalau misalkan saya ada kejadian gak enak gitu ya. Misalkan ada kejadian gak enak. Misalkan tadi ya, misalkan kejadian di kantor, ada yang enak. Oke? Kemudian sebenarnya itu ada jeda di saya untuk saya mengambil keputusan. Saya mau marah, saya mau ngamuk, atau saya menggunakan cara berbeda. Nah, itu permainan yang terjadi kan di kepala nih. Ada self talk nih. Ini orang nih gini. Ini orang begini. Nah, pada saat langsung meledaknya kita berasumsi ada kejadian dia langsung marah. Padahal nggak gitu karena pada saat marah dia ada jeda yang dia mikirin. Misalkan contoh. Beberapa waktu yang lalu saya bawa mobil daerah menjelang ke arah dari Blok M. Kemudian jelas-jelas itu lagi lampu merah. Jelas-jelas saya lagi ngerem. Ada motor di belakang saya. Saya ngeliat di spion, kok ini motor gak ngerem ya? Dia nabrak. Oke. Dia nabrak. Saya tuh dalam kondisi kayak gitu saya gak komentar dulu, saya cuma narik nafas dan sebagainya. Istri saya ngomong, udah biarin. Udah biarin. Gitu kan? Saya cuma ngomong, kalau bawa motor hati-hati. Jangan sampai ngebahayain diri sendiri. Gue malah ngomong gitu ke orangnya. Iya. Tapi gue jengkel loh sebenarnya. Jengkel banget itu asli bener. Tapi saya memutuskan untuk itu. Jadi balik lagi, manajebilnya seperti apa. Makanya jadi keputusan, kita harus ngambil keputusan kan. Nah makanya wajar kalau ada orang kalau dalam NLP, kalau kita terlalu dekat sama orang yang negatif, maka keluar kalimat-kalimatnya negatif semua ya. Kalau kita mungkin dekatnya sama teman-teman yang agamanya cukup kuat, mungkin perkataan kita juga kata-kata yang positif ya. Walaupun kondisinya lagi nggak bagus, ya dipositifkan. Karena lingkungannya Karena lingkungannya mendukung. Nah, jadi kalau saya mengatakan bahwa balik lagi, tugas saya adalah harus mengenali bahwa saya lagi marah. Saya harus mengenali saya lagi kesel. Kemudian setelah saya mengenali, saya ambil keputusan. Saya mau ngapain?
Oke. Saya mau entertain diri saya kepada marahan itu, atau kalau entertain berarti kan gue marah-marah kan, atau gue belok. Tinggal keputusan kita. Kayak gitu ya. Iya. Nah, saya ambil contoh lagi. Contoh yang paling sederhana. Misalkan misalkan biasanya sering banget yang terjadi kalau kantor tuh menurut saya relatif lebih mudah sih Karin. Yang paling menantang adalah kalau berkaitan dengan di rumah. Oh, lebih menantang yang di rumah ya, Coach? Lebih menantang. Kalau kantor mah lebih gampang ya. Kalau mama saya udah meledak di kantor itu berarti artinya udah kebangetan banget itu tuh biasanya. Nah, kalau di rumah itu menariknya misalkan contoh nih, saya misalkan saya lagi nggak ngomong, saya bilang nanti ya kita bahas ya. Nanti kita bahas. Dari sana tuh ngerocos. Kan maunya dibahas sekarang gitu kan. Saya bilang nanti dibahas. Nada saya nggak sengaja tinggi. Iya, salah lagi, Coach. Nah, padahal saya sadar saya nadanya tinggi. Saya sadar saya nadanya tinggi. Tapi pada saat saya sadar saya nadanya tinggi, itu karena sesuatu dong. Begitu juga kayak kemarin ya, kapan ya meeting apa ya saya lupa ya. Ada satu meeting aja saya lupa tuh. Sama istri. Meeting, kemudian nada saya sudah mau naik tuh. Ke orang lain. Langsung istri saya bilang, tenang. Langsung saya turunin tuh. Ya. Kenapa? Saya lupa meeting apa itu. Jadi maksud saya, nada saya tuh tadi udah mulai mau cepet tuh. Nadanya udah mulai cepet. Nah ini kan udah tanda-tanda nih kan. Kalau saya kan biasa gitu kalau mau marah kan. Nadanya makin lama makin cepet. Terus baru meledak gitu kan. Nah jadi saya harus menyadari itu dulu. Jadi akhirnya nadanya saya turunin baru tenang. Nah itu yang terjadi. Oke. Ya, jadi kalau misalnya contoh Karin bilang gini, Coach, tapi waktu itu yang coach yang sempat di chatting marah itu gimana? Saya jawab, ketika chatting itu, saya tuh muncul di kepala adalah, kok ini orang nggak ngerti ya? Kok ini nggak make sense ya? Nah ketika Karin jawab, saya langsung berhenti kan? Bener nggak? Ketika Karin ngomong, karena saya tahu Karin bisa take care. Tapi, yang itu ya Coach yang aku chatting, lagi cuti. Karin lagi cuti kan. Begitu Karin jawab, langsung saya diem. Bukan diam ya, tapi makin berkurang. Chattingan saya. Tapi kenapa? Karena saya tahu ada yang take care. Karena kalau menurut saya, kenapa saya marah? Saya ngerasa kok dia ngambil keputusan tanpa nanya ya. Nah itu maksud saya kayak gitu. Nah itu ya hal-hal yang kayak gitu. Apalagi kondisinya itu lucu loh Karin. Saya lagi di kantor imigrasi. Iya betul. Lagi nunggu paspor. Ada kejadian. Lucunya customer yang ngomong. Kan bingung dong saya. Iya. Kayak saya ditodong gitu. Pak ini gini todong dong ke saya. Boleh gak saya lihat dulu dokumen? Oh enggak Pak, pokoknya angkanya segitu. Dia bilang gitu, kaget dong saya. Iya. Ya kayak gue ditodong. Gimana gak saya meledak? Nah itu maksud saya. Jadi saya menyadari saya marah, saya menyadari saya kecewa, tapi ada keputusan yang dimana menurut saya enggak, ini orang harus ngerti. Tapi ada saat yang dimana saya nganggap enggak, saya stop. Jadi ada beberapa opsi ya Coach? Ada beberapa opsi. Ya pada saat kejadian itu juga menarik sih Karin. Jadi artinya ada beberapa kejadian-kejadian lagi yang lain yang saya memutuskan, tadinya saya sudah mau makin meledak tuh. Ada kejadian lain yang harus saya memutuskan nggak stop. Oke Coach, kalau kita summary lagi biar lebih singkat nih. Jadi pertama ya tadi ya, kita nyadari kita marah, kemudian setelah kita sadari kita marah, kita ngambil keputusan kita mau ngapain. Kalau memutuskan untuk tidak marah, maka yang harus kita lakukan tarik nafas, hembuskan nafas, masukkanlah, kalau saya masukkan pemikiran-pemikiran yang menyenangkan. Oke. Kalau saya punya kebiasaan sih sebenarnya. Biasanya saya kalau nggak nyanyi, kalau nggak buka Alkitab. Tapi biasanya nyanyi itu kalau Coach lagi stres loh. Iya betul kan? Oh iya bener dong. Oke. Masuk akal kan? Iya. Jadi artinya gue lagi nyanyi karena gue lagi stres atau gue buka Alkitab. Yang jadi masalah adalah kalau lagi buka Alkitab sudah tenang, ada lagi saat buka Alkitab. Nah itu balik lagi keputusan kita mau apa. Oke. Ya saya nggak mau ngomong bahwa ini mudah, tidak, saya nggak mau ngomong ini mudah. Tapi kalau mama di kantor balik lagi keputusan. Jadi gini, marah itu bukan jelek, tapi
tujuannya untuk apa dulu. Iya. Itu aja sih yang mau ngomongin. Mm-mm. Tapi kalau tujuannya tepat, cuman kalau kita marah terus-terus yang gini misalkan contoh, adik salahnya hal yang sama terus-menerus. Mm-mm. Terus gue marah hal yang sama, Mm-mm. kenapa nggak dipecat aja, selesai kan? Daripada bikin darah tinggi Nah, ya. betul kan? Mm-mm. Tapi kalau saya nggak mau pecat artinya apa? Ya. Artinya ya saya yang harus berubah. Kalau dia nggak mau berubah, saya yang berubah kan gitu kan? Mm-mm. Enak dia dong Pak. Ya itu kan keputusan kan ya. Iya Ya, betul. keputusan mau dipecat dia atau gimana itu keputusan kan? Kembali lagi ke keputusan. Keputusan. Itu aja mungkin. Oke, Coach. Hmm. Oke teman-teman, kalau misalkan mau mengikuti pelatihan kami bisa kunjungin di www.corporaconsulting.com, dan misalkan mau mengikuti pelatihan NLP bisa kunjungi di website kami nlpleadershipindonesia.com. Nah, kalau teman-teman mau e-book gratis nih tentang 3 cara mengatasi mental block khususnya bagian keuangan, nah nanti tinggal teman-teman klik link di deskripsi ataupun di kolom komentar pertama, nanti tinggal isi nama, nomor, dan email, nanti kita bisa langsung kirimkan. Oke Coach, menurut aku untuk topik kali ini sudah cukup. Nanti kita tanya-tanya lagi ya Coach. Siap. Dengan saya Karin. Dan saya Coach Antonio Zarif. Sampai jumpa NLP NLP for for Business Business untuk untuk Indonesia. Indonesia. Bye-bye.